Arti dan makna wawasan wiyata mandala. Wawasan bermakna suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata artinya pendidikan. Mandala adalah tempat atau lingkungan. Jadi dapat disimpulkan, wiyata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Adapun sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup atau kepribadian, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, dan kemampuan berkarya. Fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Yang pertama, pada guru dan siswa timbulnya PBM yang tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia yang seutuhnya. Prinsip sekolah. Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholdernya. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar inteligensi. Yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Yang kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar. Tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat yang pertama, ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, dijadikan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Yang ketiga, penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Yang keempat, propaganda politik atau kampanye. Yang kelima, syuting film dan atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Yang keenam, kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Penataan wiyata mandala sebagai upaya ketahanan sekolah. Yang pertama, meningkatkan koordinasi dengan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Yang kedua, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Yang keempat, mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Yang kelima, mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Yang keenam, pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian, sopan santun, dan berdisiplin. Yang ketujuh, pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca, atau informasi atau penemuan para ahli. Yang kedelapan, mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pembangunan diri. Yang kesembilan, mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Bentuk pelaksanaan wiyata mandala. Yang pertama, melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Yang kedua, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite
tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. Yang ketiga, menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras, sarana, prasarana, dan perangkat lunak, peraturan-peraturan tata tertib, tata upacara, dan lain-lain. Yang keempat, mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidental yang bersifat intern sekolah, kepala sekolah, pendidik, orang tua, siswa, dan siswi. Yang kelima, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, Pramuka, PMR, Paskibra, kesenian, dan sebagainya. Mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala. Mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala dilakukan melalui dua tahap. Yang pertama, tahap preventif, yaitu upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah. Yang kedua, tahap represif, yaitu upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Upaya tahap preventif yang pertama, memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal negatif. Yang kedua, menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik atau staf dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. Yang ketiga, membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Yang keempat, menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada masa MPLS. Yang kelima, meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Yang keenam, mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. Yang ketujuh, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan masa liburan sekolah. Yang kedelapan, peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau usai sekolah. Adapun upaya tahap represif, yang pertama, mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan berikut orang tua atau pendidik pembinanya. Yang kedua, membatasi area tempat terjadinya aksi. Yang ketiga, menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. Yang keempat, berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. Yang kelima, mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum. Yang keenam, mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Dan yang terakhir, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku.